Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji statistik. Jadi uji statistik ini adalah salah satu topik bahasan yang sangat umum kita kenal, baik itu di penelitian maupun mata kuliah statistik. Jadi uji statistik ini sangat kita butuhkan, baik oleh peneliti maupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Jadi uji statistik ini khusus untuk mahasiswa misalnya, ini sangat diperlukan ketika mahasiswa mulai menyusun proposal, karena dalam proposal tersebut tercantum apa yang disebut dengan rencana analisis data. Nah, di situ harus dicantumkan analisis seperti apa yang akan digunakan, apakah menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Nah, apabila menggunakan statistik inferensial, maka di situ dibutuhkan uji statistik. Dan disinilah pentingnya belajar tentang uji statistik yang akan bisa membantu mahasiswa maupun peneliti untuk mencantumkan uji statistik apa yang akan digunakan. Nah, uji statistik ada banyak sekali, ada parametrik dan non-parametrik. Lalu yang mana kita pilih, itu ada teori tersendiri, sehingga kita tidak bisa sembarangan memilih uji statistik A maupun B, tetapi harus tepat sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian rumusan masalahnya, hipotesis, kemudian desain penelitian, kemudian skala data maupun variabel. Jadi semuanya harus terukur ya, sehingga betul-betul uji statistik yang digunakan itu adalah uji statistik yang tepat ya, sehingga hasilnya pun bisa tepat. Saya kira itu untuk uji statistik. Selanjutnya kita akan bahas secara detail tentang uji statistik, baik itu parametrik maupun non-parametrik. Baik, dalam menentukan uji statistik, hal penting yang harus diperhatikan itu adalah data. Ya. Apakah datanya itu bersifat kategorikal atau numerikal, ya, atau numerik, kategori atau numerik. Ya. Nah, kemudian variabel, apakah variabel independen dan dependennya itu bersifat kategori atau numerik. Kemudian berapa jumlah variabel yang dimiliki, independennya berapa, kemudian dependennya berapa. Kemudian jenis penelitian, apakah penelitian ini adalah penelitian tentang hubungan, perbedaan, komparasi atau perbandingan, atau ini tentang efektivitas, ya, atau yang lainnya. Lalu pilihan uji statistiknya, apa yang akan digunakan, apakah parametrik atau non-parametrik. Kemudian apabila dia parametrik tes atau uji parametrik, maka syaratnya adalah data harus bersifat numerik dan berdistribusi normal. Contohnya misalnya independent test, dependent test, kemudian Pearson product moment, ini adalah beberapa contoh uji statistik yang termasuk dalam parametrik test. Sedangkan non-parametric test, misalnya ada chi-square, kemudian Fisher-Exact test, kemudian ada Spearman-Rho, dan lain-lain. Selanjutnya ada Pearson product moment. Pearson product moment ini dikembangkan oleh Carl Pearson, sangat tepat untuk mencari ya, correlation coefficient, jadi koefisien korelasi, untuk bisa menentukan kuat tidaknya, seberapa kuat korelasinya, apakah itu nanti positive correlation atau negative correlation. Kemudian ini termasuk uji parametrik, data harus berdistribusi normal. Ini harus diuji dulu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian menguji hubungan dua variabel kuantitatif. Jadi dua variabel ini harus bersifat numerik. Ini adalah panduan untuk menginterpretasi besarnya hubungan, ya, hubungan atau koefisien.
nilai R-nya itu, kemudian ini adalah nilai R yang ada di kolom kiri, kemudian yang di sebelah kanan ada kekuatan hubungan linearitasnya. Tabel ini menampilkan panduan untuk menginterpretasi dari hasil uji R, ya, mulai dari -1 sampai -0,9 dan seterusnya, ya. Ada dari yang negatif sampai positif. Ini adalah kekuatan hubungan linearitasnya, ada yang sangat kuat dan berkorelasi linear negatif. Kemudian kalau sekian nilai R-nya, maka dia kuat dan berkorelasi linear negatif. Kita lihat yang positif misalnya 0,3 sampai 0,5 itu lemah dan berkorelasi linear positif, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga yang melihatnya seperti tabel berikut ini. Jadi kalau dia 1 berarti hubungannya atau derajat asosiasinya itu sempurna atau perfect. Kemudian 0,7 sampai 1 itu adalah kuat atau strong. Kemudian 0,4 sampai 0,7 itu sedang. 0,2 sampai 0,4 lemah. Kemudian 0,01 sampai 0,2 itu tidak penting, dan seterusnya. Kemudian independent test. Jadi independent test ini salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau nilai rata-rata dari dua kelompok yang independen. Jadi dua kelompok independen ini maksudnya adalah dua kelompok yang dipilih secara random atau diacak. Uji statistik ini digunakan, salah satu ketentuannya adalah atau asumsinya adalah data harus berdistribusi normal. Variabelnya adalah kuantitatif yang berskala numerik, bisa interval, bisa rasio. Kemudian uji alternatifnya adalah apabila uji independent test ini tidak memenuhi syarat, misalnya karena datanya tidak berdistribusi normal, maka dipilih uji alternatifnya, yaitu Mann-Whitney U-test yang merupakan non-parametric test. Selanjutnya dependent test, data berdistribusi normal, harus berdistribusi normal, data berskala numerik, kedua kelompok dipilih secara non-random. Kalau independent test dipilih secara random kelompoknya, sedangkan dependent test dipilih secara non-random atau dipasangkan atau matching. Salah satunya misalnya data yang pre dan post. Jadi kalau kita membandingkan pre dan post, maka ini dikenal dengan dua kelompok yang dependen atau dua kelompok yang dipilih secara non-random, ya, karena orangnya sama. Jadi hanya melihat pre dan post. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat karena data tidak berdistribusi normal misalnya, maka dipilihlah uji alternatif, yaitu Wilcoxon, yang merupakan non-parametric test. Bagaimana dengan chi-square? Chi-square termasuk uji statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji dua variabel, independen dan dependen. Yang keduanya harus berkategori, data yang bersifat kategorik, yaitu nominal. Nah, dalam chi-square, salah satu ketentuannya adalah nilai expected tidak boleh kurang dari 5. Di mana maksimal 20% expected frequencies-nya itu kurang dari 5. Jadi dimungkinkan ya maksimal 20% dari sel yang ada, misalnya tabel 2x2, berarti itu satu sel nilainya 25%. Maka satu sel saja kurang dari 5 nilai expected value-nya, maka kita tidak bisa menggunakan chi-square. Pada kondisi seperti itu, maka kita bisa menggunakan Fisher exact test. Kemudian Fisher exact test, ini juga non-parametric, sama seperti chi-square, tetapi bedanya adalah kalau chi-square kita bisa menggunakan tabel 2x2, kemudian 2x3, 3x3, dan seterusnya. Tetapi pada Fisher exact test, kita harus menggunakan tabel 2x2, 2x2 tables. Ini termasuk uji alternatif dari uji chi-square. Bila chi-square tidak memenuhi syarat, misalnya karena expected value-nya kurang dari 5, maka digunakanlah Fisher exact test. Independent variabelnya berskala nominal dan dependent variabelnya juga berskala nominal. Jadi 2x2 table.
juga penelitian dengan subjek yang sedikit. Dihindari menggunakan chi-square bila n-nya kurang dari 20, atau bila n sama dengan 20-40, tetapi delay expected ada yang kurang dari 5, maka pilihannya adalah Fisher exact test sebagai uji alternatif. Bagaimana dengan Spearman Rule? Ya? Spearman Rule ini adalah uji alternatif dari Pearson correlation. Jadi kalau kita menggunakan uji R atau Pearson correlation, Pearson product moment, dan dia tidak memenuhi syarat karena data tidak berdistribusi normal misalnya, maka pilihan uji alternatifnya adalah Spearman Rule. Minimal 1 dari 2 variabel per skala ordinal, correlation coefficient yang ditunjukkan oleh Spearman Rule yang dihasilkan dari ranking observasi, jadi bisa berupa ranking datanya atau ordinal, bukan berdasarkan nilai aktual dari observasi. Kalkulasi Spearman Rule dengan meranking observasi setiap variabel dari yang terendah sampai tertinggi. Jadi kalau kita menghitung secara manual, maka data tersebut harus di ranking dari yang terendah sampai tertinggi. Setelah di ranking kemudian dihitung. Nah itu kalau dilakukan secara manual. Ya. Kemudian test of normality. Ya. Jadi salah satu ketentuan dari uji parametrik adalah data harus berdistribusi normal. Apabila datanya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan parametric test. Tetapi kalau datanya tidak normal distribusinya, maka kita dihadapkan pada pilihan uji non-parametrik. Kita lihat ini adalah salah satu output SPSS yang menggunakan uji normalitas data. Kita menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan di sini kita lihat misalnya umur responden. Ternyata umur responden ini p-value-nya yaitu 0,128. Oke, karena nilainya 0,128 dan ini dibandingkan dengan alfa 0,05. Dan kita bisa lihat bahwa 0,4, misalnya dibandingkan dengan alfa 0,05. Kemudian pada Shapiro-Wilk, jadi ini adalah 0,424 ya. Ini juga dibandingkan dengan alfa 0,05. Ternyata setelah dibandingkan, maka p-value pada Kolmogorov-Smirnov ini lebih besar dari alfa 0,05. Kemudian p-value dari Shapiro-Wilk juga lebih besar dari alfa 0,05. Nah, karena p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka bisa dikatakan data berdistribusi normal. Nah, satu lagi, bila nilai n-nya itu lebih kecil atau sama dengan 50, kita bisa melihat Shapiro-Wilk. Sedangkan kalau n-nya lebih dari 50, kita bisa melihat Kolmogorov-Smirnov. Baik, saya kira itu penjelasan singkat saya tentang beberapa uji statistik. Jadi bisa disimpulkan bahwa uji statistik yang dipilih itu sangat memperhatikan pertama tujuan penelitian, apakah ingin membandingkan atau ingin mencari hubungan atau yang lainnya. Apabila mencari hubungan dan datanya berskala numerik, maka kita bisa menggunakan Pearson product moment. Tetapi kalau dia tidak memenuhi syarat, maka kita bisa ganti dengan Spearman Rule. Nah, tetapi kalau misalnya datanya bersifat kategorikal, kita bisa menggunakan chi-square. Tetapi kalau chi-square tidak memenuhi syarat karena nilai expected value kurang dari 5, maka kita bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu kita bisa menggunakan Fisher exact test. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari perbedaan, misalnya membandingkan nilai mean atau rata-rata dua kelompok, apabila kelompok tersebut dipilih secara random atau independen, maka kita bisa menggunakan independent test. Sedangkan apabila kelompoknya dipilih secara non-random, misalnya pre-post atau matching misalnya, maka kita bisa menggunakan dependent test. Tetapi ingat, dua-duanya datanya harus berdistribusi normal. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita harus pindah menggunakan uji non-parametrik.
Nah, sedangkan untuk menguji datanya berdistribusi normal atau tidak, maka pilihannya kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kemudian bisa juga dengan Shapiro-Wilk. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.